Tapi apa cuman Iqra bismi rabbik. Iqra itu baca, yang dibaca itu la ilaha illallah. Itu zikir jahar. Bismi rabbik, ismu rabbik, yaitu ini yang tadi baru ditalkinkan, yang baru talkin. Dan ini akan ditanya oleh malaikat mungkar. Kalau di dunia belum ditalkin, man rabbuka. Kalau sudah begini enggak. Orang yang sudah ditalkin, yang sudah sejak saat ini hatinya ismi rabbik, nama Tuhan, sudah tidak akan ketemu dengan malaikat mungkar dan nakir. Mungkar nakir nanya man rabbuka, man rabbuka, ismu rabbik. Alhamdulillah, kita sudah. Ikhwan Akhwat, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, ini sudah jam 10 lewat 15 menit. Jam 10 lewat 15, kita sudah melanggar aturan. Aturannya jam 10 beres. Mau ada khidmat ilmiah, mau enggak. Tapi ini kita enggak menyalahkan siapa-siapa yang salah, karena memang jamnya bukan, kita bukan, makannya bukan, ngerokoknya bukan. Udah. Ya saya tapakulan saja sampai ke silsilah yang ke-38. Silsilah ke-38. Jadi saya mengalokasikan waktu kurang lebih 15 menit ditambah 8. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, khususnya pemangku manaqib yang punya ar-radhah ini, di atas kita ini tegak lurus suratun min riyadil jinan. Emang Abah ngambil daripada hadis Rasul, baina mimbari wa baiti, baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jinan. Minnya itu litamai. Min itu sebagian, berarti ada bagian lain. Di antara bagian lain ini rawdatun min riyadil. Nah, kalau tadi adzikru jannatullah fi artihi, zikir ini surga Allah. Jadi kalau Bapak lagi zikir la ilaha illallah, itu lagi surga. Kalau lagi zikir nggak senang, ini nggak nyetel. Masa di surga tidak senang? Berarti bukan zikir, itu cuman omong-omongan saja atau lafal saja, kalimat zikir, bukan zikir. Zikir itu adzikru, ada alif lam ma'rifat. Adzikru bukan zikir, adzikru jannatullah fi artihi. Jadi zikir yang sampai kepada ma'rifat pada Allah itu surga di dunia. Dan orang yang tidak masuk ke dalam surga di dunia ini tidak masuk surga di akhirat. Lam yadkhul jannatal akhirah. Ini yang pertama. Jadi kita sudah gini. Nah, gimana kalau kita kebetulan lagi zikir tapi hatinya tidak zikir? Ini Ikhwan, ini reproduksi lagi atau direkonstruksi lagi zikirnya. Jadi pada saat kita zikir la ilaha illallah, ini ada zikir kopinya. La ilaha illallah. Walaupun nggak zikir jaharnya tetap jalan. Kalau ini cepat-cepat, kalau lambat tetap. Zikir itu ini zikir. Jadi zikir yang tidak dengan zikir kopi, cuma la ilaha illallah, itu beo juga bisa.
dan pasti tidak senang. Tetapi kalau zikir yang hatinya pun zikir itu senang. Senang itu dalam tawajuh ilahi anta makhluti waridho kamatubi atini mahabbataka mahabbah. Ini sampai zikir ini sampai mahabbah dan sampai marifat. La ilaha illallah, ya, la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah, ya, la quwata illa billah, ya, la raziqa illallah, ya, la auna illallah, tidak bisa menolong kecuali Allah, tidak memberikan rezeki kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Iwan Al-Ahwad, saya ingat dalam Al-Quran juz yang kedua, juz saya kulus. Ini bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Saya kulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Saya kulus sufaha'u, berkata orang-orang safeh. Orang safeh ini jemaah anu nyanyahoanan, naon? Sok tahu. Orang yang sok tahu nenaonan, ngiring ngaji jauh-jauh di Jegeloba, Serang, kemana? Ke Jagat. Saya kulus sufaha'u minan nas, dari manusia. Ada orang yang nyanyahoanan, ngomong asal ngomong aja, itu as-sufaha, safi. Apa yang diomongkan? Ma wallahum, nenaonan ya kanjeng Nabi, geus teger orang sholat menghadap Masjidil Aqsa. Tadinya Masjidil Aqsa pindah ke Ka'bah, ke Masjidil Aqsa, kemudian dipindah lagi ke Ka'bah, ke Mekah. Nenaonan ya kanjeng Nabi, ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Kata Allah dalam Al-Quran, Muhammad jawab, kul lillahil masriku wal maghrib. Eta mare kemana? Allah itu ada di masjid dan di maghrib. Yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Ini mengingatkan kita, Ikhwan wal Akhwat, apa hidayah? Hidayah itu gerintes kebaikan. Di hati kita ada gerintes atau apa bahasa Indonesianya? Getaran. Jadi kalau misalnya ini Kemis, ya tadi Kemis dari jam 8 ini malam Kemis, nanti malam Jumat, wah manakiban. Itu namanya sudah ada gerintes. Itu hidayah dari Allah Subhanahu, dan itu dipilih, tidak semuanya. Ada yang manik di sini bukan karena dari pagi, atau mungkin bukan dari karena siang, bukan dari habis asar, tapi karena ditandak begitu, di dodot. Ya baik, ya. Tapi kalaulah yang misalnya yang pertama itu gerintes, getaran hati, kinan hati itu sudah ada, itu dihormati harusnya. Karena itu dari Allah Subhanahu. Allah ini, nur Allah, cahaya Allah ini memancar ke setiap penjuru dunia. Memang ada yang terhalang, sebagaimana pancaran matahari, ada yang terhalang oleh satu benda, sehingga benda yang terhalang oleh satu halangan tidak mendapatkan sinar matahari. Nur Allah juga begitu. Allahu nurus samawati wal ardh
Kita sering baca untuk sholat Isra. Masalun nurihi kamiskatin fiha al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukab durriyu yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaitu aydi walau lam tamsashu nar nurun ala yahdi may yasha. Nurun ala nur yahdillahu li nuri yahdiyahu yahdi coba wallahu. Nah ini jadi, nah bagaimana memancarnya nur Allah ini ke setiap orang. Bahkan kalau yang sudah ada di hatinya itu cahaya yang sudah ditanamkan oleh mursyid lewat talqin, itu getaran dan itu gemuruh wakor. Abu Bakar ini, kelebihan Abu Bakar, hatinya itu gemuruh berzikir. Bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa, tapi mawa korofi kolbi, yaitu yang selalu zikir pada Allah. Dan itu menurut penelitian, corona ini mati dalam panas 39 derajat sampai 40 derajat. Dan ini wakor gemuruhnya hati yang zikir pada Allah itu mencapai 70 derajat. Makanya Abu Bakar menjamin yang pikir COVID-nya benar tidak akan kena corona. Corona masuk panas. Ya kalau dingin-dingin aja mah dingin. 70 derajat. Panasnya dikit. Jadi nur kalau pakai wawu, coba kalau pakai alif, nar. Nur, nar. Jadi nur ini cahaya. Kalau kecil nggak panas, coba kalau sampai 500 watt, panas nggak? Panas. Jadi cahaya saking panasnya, saking banyaknya cahaya jadi api, nur jadi nar. Jadi ada penelitian konon berita corona itu akan mati dalam temperatur di atas 40 derajat. Kalau temperatur kita bukan temperatur panas daripada ini pada otak yang sering ditembakkan, tapi di hati karena selalu bergemuruh zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kurus bahas sekarang ini tahun baru